Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara mengecek status NISN bagi teman-teman yang saat ini mungkin berada di kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau di kelas 7, 8, 9, atau jenjang sekolah dasar. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, keperluan ini saya jelaskan bahwasannya ketika teman-teman tidak fokus pada NISN yang ada di rapot ataupun NISN yang ada di ijazah, itu memungkinkan nanti ketika teman-teman mendaftar SNMPTN atau mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia atau mendaftar SBMPTN atau KIP kuliah, maka NISN itu tidak terdeteksi. Maka dari itu video ini akan saya buat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang saat ini duduk di bangku SMK SMA untuk kelas 3 ya, kelas 12. Oke. Yang pertama, teman-teman semuanya ketikkan saja di sini cek NISN online. Sebentar. Cek NISN. Cek NISN online. Setelah itu, klik pencarian saja. Nah, di sini nanti akan ada hasil pencarian yaitu nisn.data.kemdikbud.go.id. Pilih saja yang ini. Nah, di sini nanti teman-teman semuanya, teman-teman diminta untuk memasukkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Nanti selanjutnya teman-teman silahkan saya bukan robot, terus klik cari data. Nah, tujuan daripada pencarian informasi NISN ini ialah untuk mengecek apakah NISN teman-teman itu masuk dalam referensi Kemdikbud. Karena kalau tidak masuk, itu nanti akan berakibat fatal ketika teman-teman mendaftar sebagai calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN, KIP kuliah, atau SBMPTN, atau mau mendaftar ke perusahaan lain, atau mendaftar sebagai CPNS, atau mendaftar untuk Tentara Nasional. Nah, maka dari itu cek saja keaktifan NISN-nya pada nisn.data.kemdikbud.go.id. Masukkan saja di sini pencarian nama, ketikkan nama siswa, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama ibu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwasannya tujuannya ialah mengidentifikasi setiap siswa di seluruh Indonesia secara standar, konsisten, dan berkesinambungan. Jadi teman-teman semuanya, impact daripada NISN ini dijelaskan bahwasanya yang pertama, bantuan operasional sekolah kalau NISN-nya bermasalah nanti tidak salur, terus ujian nasional, terus PIP sama SNMPTN. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi, alamatnya tadi ialah ketikkan saja cek NISN online. Nanti ada dua hasil, yaitu pencarian berdasarkan nama dan beranda pencarian nama, nomor induk siswa nasional. Ini pencarian berdasarkan NISN dan nama ibu kandung. Nanti silahkan ketikkan saja NISN yang ada di ijazah teman-teman atau yang ada di rapot teman-teman. Ketika nanti di sini tidak tampil, ya, tidak ada hasilnya sesuai dengan data teman-teman semuanya, yang harus teman-teman lakukan ialah kalau teman-teman belum lulus dari sekolah, itu silahkan konfirmasi dengan wali kelas, dan nantinya wali kelas akan koordinasi dengan operator sekolah. Karena teman-teman belum lulus, bisa diubah oleh operator sekolah, dan itu tanggung jawab operator sekolah apabila teman-teman sudah mengkomunikasikan. Tanggung jawab teman-teman ialah hanya memberikan informasi bahwasanya NISN dengan data teman-teman itu tidak ketemu datanya, maka silahkan konfirmasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas akan melanjutkan informasi tersebut ke operator sehingga datanya akan divalidasi atau diubah. Nah, yang kedua ini akan saya jelaskan bagi teman-teman yang sudah lulus. Ketika dilakukan pencarian NISN, tidak ketemu datanya dan teman-teman sudah lulus dari sekolah.
Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan teman-teman silahkan nanti ketikkan saja di Google Chrome yaitu Verval lulusan ya. Di sini sudah ada. Untuk verifikasi dan validasi NISN siswa yang sudah lulus silahkan klik di sini. Nah, Verval lulusan ini yang mengoperasikan ialah siswa sendiri. Kalau yang tadi kan kasusnya siswa belum lulus, masih ada di satuan pendidikan atau sekolah, maka nanti proses validasi NISN-nya akan dibantu oleh operator. Ketika teman-teman sudah lulus, dicek NISN-nya kok tidak ada, maka teman-teman bisa melakukan validasi melalui pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan _. Nah, di sini yaitu namanya verifikasi dan validasi NISN peserta didik lulusan SMA, SMK, MA, dan kuliah. Silahkan masukkan data sesuai yang ada di ijazah teman-teman. Ya, walaupun ketika dicek tidak ada, ya. Gunanya ialah menyinkronkan NISN yang ada di ijazah dengan data yang di-online-kan, tujuan daripada Verval lulusan ini. Sehingga walaupun teman-teman sudah lulus, NISN-nya ketika dicari tidak ada, maka nanti ketika sudah disetujui, maka NISN ketika dicari bakalan ada. Maka dari itu lakukan hal yang ini ya, verifikasi lulusan NISN peserta didik. Verifikasi NISN maksud saya. Masukkan NISN, masukkan NIK, masukkan nama, ini sesuai dengan di ijazah, masukkan tempat lahir, tanggal lahir dengan format, tahun, bulan, dan tanggal, pilih jenis kelamin, masukkan nama ibu kandung, masukkan alamat email aktif ya, karena nanti verifikasinya akan dilanjutkan ke alamat email yang sudah diinputkan di sini. Terus yang selanjutnya, pilih profil lulusan ya, tahun ajarannya kapan ya, semisal ini lulus tahun 2020-2021 silahkan. Sekolah lulusan silahkan dicek, masukkan saja, kalau tidak ada ketikkan saja. Setelah itu teman-teman diminta untuk mengupload ijazah dengan ukuran maksimal 1 MB. Berkas formatnya ada PDF, JPG, JPEG, atau PNG, pilih salah satu. Setelah itu nanti ajukan ya. Setelah diisikan semuanya baru ajukan. Nah, ini kasus yang terakhir ini bagi teman-teman yang sudah lulus dari satuan pendidikan, dan tugas teman-teman semuanya ialah melakukan verifikasi atau validasi NISN. Apabila ketika dicari pada laman pencarian data NISN tadi tidak ketemu, maka lakukan hal yang seperti saya tunjukkan. Kalau teman-teman ngeceknya ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketika masih sekolah dan NISN-nya kok nggak ketemu, nah itu segera komunikasikan dengan wali kelas. Wali kelas nanti akan melanjutkan ke operator sekolah dan nanti akan dibantu untuk melakukan validasi NISN. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan keliru dan jangan abai dengan NISN ini karena fatal ketika nanti teman-teman tidak tahu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share